Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kara Pratiwi. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan Nisan mengenai tugas magang di hari kedua yang di luar kelas mengenai tema job description. Oke, sebelumnya saya izin untuk melihat soalnya. Di sini yang A mengenai job description motivator pada kegiatan insidental. 1. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas, yaitu dengan membujuk murid tersebut agar mau masuk dan memberikan kegiatan yang disukai murid tersebut gitu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis, yaitu motivator mendiami murid tersebut dan segera memberikan juga kegiatan yang disukai oleh murid tersebut. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain, yaitu motivator segera mengalihkan fokus murid tersebut dengan cara memberikan yaitu memberikan kegiatan yang disukai oleh murid tersebut juga. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun, yaitu motivator segera menyadarkan murid tersebut, mengalihkan fokusnya, terus agar murid itu enggak melamun. Itu sama dengan lainnya, motivator segera memberikan kegiatan yang disukai oleh murid tersebut gitu. Yang B, di sini apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu, yaitu 1. Motivator mengevaluasi setiap murid sesuai dengan levelnya. Terus kemudian yang kedua, motivator membuat laporan masalah apa yang timbul di dalam kelas selama proses belajar gitu. Yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari. 1. Motivator pastikan bahwa motivator itu kelasnya itu selalu rapi dan bersih. Pastikan bahwa motivator sudah menyiapkan modul atau file-file yang digunakan dalam proses belajar bersama murid. Pastikan bahwa motivator selalu ceria berhadapan dengan murid. Pastikan bahwa motivator ini bahwa motivator tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Pastikan bahwa tidak ada ucapan atau perkataan anak malas, anak nakal, dan anak bodoh. Pastikan bahwa jika tidak tumbuh minat baca dan belajar itu kesalahan bukan pada murid melainkan pada motivator tersebut. Terus kemudian pastikan bahwa anak ini masuk dalam keadaan nyaman di dalam kelas. Pastikan bahwa anak ini senang di dalam kelas. Pastikan bahwa anak ini belajar sesuai dengan perkembangannya. Pastikan bahwa apa yang dipelajari di dalam kelas ini berhubungan dengan minat baca dan minat belajar pada setiap anak gitu. Terus kemudian pastikan bahwa motivator memastikan bahwa PMR yang diberikan kepada muridnya itu sesuai dengan kemauan dan juga kemampuan dari si anak tersebut. Terus kemudian pastikan juga motivator memvariasikan antara aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik seperti itu. Terus yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan si anak? Tentunya motivator tersebut harus melakukan pendekatan secara individual terlebih dahulu kepada murid tersebut kepada anak, agar motivator ini mengetahui keadaan si anak, mengetahui karakternya seperti apa dan kesukaannya, hobinya seperti apa. Jadi harus individual dulu, individual system gitu, pendekatan secara pribadi kepada setiap anaknya masing-masing gitu. Oke, yang kedua di sini membuat upload mengenai pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang A, sini mengenai target di kelas Bima AIWO. 1. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bima AIWO yang harus dicapai oleh motivator? 1. yang harus dicapai yaitu selalu dipastikan bahwa kelas itu dalam keadaan nyaman dan juga menyenangkan.
gitu. Terus yang kedua di sini, setiap murid dipastikan itu setiap murid itu dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan minat belajar murid tersebut. Kedua, setiap murid dipastikan itu melakukan proses belajar yang berhubungan dengan perkembangan kemampuan murid tersebut gitu. Terus yang terakhir, lama kegiatan murid belajar itu untuk menemukan minat baca dan minat belajarnya itu meningkat dari sebelumnya gitu. Jadi lama kegiatan dalam membimbing minat baca dan minat belajarnya ini meningkat nih dari sebelumnya, itu targetnya gitu. Kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba EO? Satu, motivator ini harus mengasihi dan menyayangi murid. Terus kemudian yang kedua, motivator mampu mengendalikan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa di dalam kelas itu prosesnya itu terciptanya suasana kelas yang menyenangkan bagi anak gitu ya, dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Terus yang keempat, pastikan bahwa motivator harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba IEO. Terus motivator bisa menerapkan konsep dasar foundation skill, dan juga motivator dapat menerapkan konsep dasar dari kurikulum Bimba AIUEO. Terus kemudian motivator juga bisa mengevaluasi afeksi murid setiap saat, dan apabila motivator itu mengalami kesulitan atau kendala dalam proses mengajar, maka motivator perlu meminta bantuan atau bekerja sama dengan motivator yang lainnya. Yang B di sini, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawabnya itu menumbuhkan minat baca dan belajar pada diri anak dengan apa? Salah satunya itu dengan motivator ini menjadikan suasana kelas ini aman untuk belajar. Terus kemudian motivator menjadikan suasana kelas ini nyaman untuk belajar anak. Dan yang ketiga, motivator menjadikan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan bagi anak di dalam kelas. Yang C di sini mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Satu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang pertama yaitu motivator memastikan bahwa saklar ataupun stop kontak yang ada di dalam kelasnya ini aman dengan tertutup. Yang kedua, motivator memastikan bahwa tidak ada serangga di dalam kelas. Yang ketiga, motivator memastikan bahwa tidak ada senjata tajam, pisau ataupun gunting yang berceceran di dalam kelas. Terus yang keempat, motivator memastikan bahwa tidak ada air yang tumpah di dalam kelas. Terus yang kelima, motivator memastikan bahwa anak ini nyaman gitu. Motivator memastikan bahwa anak ini meyakinkan anak bahwa anak ini terlindungi dari gangguan ancaman baik fisik ataupun psikis dari orang tua, motivator ataupun teman. Dan terakhir, motivator memastikan bahwa kipas yang atau AC yang ada di dalam kelasnya ini terpasang dengan baik sehingga siklus udaranya ini juga terjaga, membuat anaknya ini aman dan tidak kegerahan di dalam kelasnya gitu. Posisi kipasnya ini aman di dalam kelas, sehingga setelah semuanya itu dipastikan, insya Allah proses belajar yang terjadi dalam kelas ini akan aman. Kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Satu, di sini motivator ini harus memastikan bahwa siklus udara yang ada di dalam kelasnya ini terjaga dengan baik, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan rasa panas, pengap ataupun bau di dalam kelas yang membuat anak ini nantinya nyaman dalam proses belajarnya. Yang kedua, motivator harus selalu mengasihi anak. Yang ketiga, motivator harus selalu menyayangi anak. Dan yang keempat, terakhir, motivator harus melakukan pendekatan secara fisik ataupun emosi kepada setiap muridnya.
Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang pertama ini motivator tersenyum bila bertemu. Terus kemudian yang kedua, motivator menyapa anak bila bertemu. Terus yang ketiga, motivator ini senantiasa berwajah ceria, bahagia bila berdekatan dengan bila berada bersama murid, yaitu dengan terus kemudian motivator juga belajar memahami kemampuan dan kemauan si murid tersebut. Dan juga motivator ini selalu berpenampilan rapi ketika berada bersama murid, tuh tidak bau, tidak rapi, tidak bau, tidak kucel gitu kan. Terus yang untuk menyayanginya itu motivator melakukan tindakan preventif atau pencegahan kepada murid saat muridnya ini mengganggu temannya ataupun motivator lainnya gitu. Terus yang keempat, di sini apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, yaitu satu, menjadikan muridnya ini merasa ceria dan senang di dalam kelas. Terus kemudian yang kedua, menjadikan suasana kelasnya ini menyenangkan sehingga murid ini mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya, yaitu motivator memastikan dengan cara melihat afeksi dan juga kognitif atau sikap dan juga ekspresi si anak, apakah anak ini sudah tumbuh minat belajarnya ketika mengerjakan modulnya ataupun tidak gitu. Jadi dengan cara melihat sikap dan ekspresinya si anak, kita bisa tahu bahwa anak ini melakukan proses belajar yang sesuai dengan minatnya gitu, keinginannya gitu. Karena kalau misalkan anak ini sudah tumbuh minat belajarnya, pasti semangat mengerjakannya kan gitu, ekspresinya pun akan bahagia dan terlihat gitu. Keenam, apa yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu dengan cara melihat keadaan kemampuannya, sampai mana anak ini kemampuannya. Tentunya kemampuannya ini harus bertahap kan, secara semua step sistem, dan juga dengan cara melihat kesukaan si anak lewat individual system, lewat kesukaan si anak, kemampuan dan kesukaan si anak gitu. Jadi lewat itu kita juga tahu nanti sampai mana tahapan perkembangannya dari diri anak tersebut. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya mengenai job description dan tugas magang luar hari ketiga. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.